Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di TID pertama. Di video ini saya akan membahas tentang perubahan struktur ekonomi, tenaga kerja, dan penyerapan tenaga kerja. Nah, berikut adalah angkatan kerja penduduk usia di atas 15 tahun. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2020 mencapai 137,91 juta orang, bertambah sekitar 4,35 juta orang atau sekitar 3,26% dibanding Agustus 2019, sebesar 133,56 juta orang dan bertambah 1,73 orang dibanding Februari 2019, sebesar 136,18 juta orang. Untuk jumlah orang yang bekerja pada Februari 2020 sebesar 131,03 orang, bertambah sekitar 4,5 juta orang jika dibandingkan dengan Agustus 2019 mencapai 126,51 juta orang, dan jika dibandingkan dengan Februari 2019 sekitar 129,36 juta orang. Untuk jumlah pengangguran pada Februari 2020 mencapai 6,88 juta orang, berkurang sekitar 170.000 orang jika dibandingkan dengan Agustus 2019 dengan mencapai 7,05 juta orang, dan bertambah sekitar 60.000 orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2019 atau sekitar 6,8 juta orang. Untuk tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 0,29% dibanding dengan TPT Agustus 2019 dan mencapai 5,28%. Dan untuk TPT di Indonesia pada bulan Februari 2020 mencapai 4,99%. Untuk tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami sedikit kenaikan dari 67,17% tahun 2019 bulan Agustus menjadi 69,17% tahun 2020. Kenaikan jumlah angkatan kerja dan TPK ini disebabkan pertumbuhan alamiah, yaitu didorong oleh pertumbuhan penduduk. Selanjutnya adalah tabel pengelompokan sektor ekonomi berdasarkan penyerapan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja berdasarkan sektor ekonomi tahun 2017 sampai dengan 2020 dengan meliputi beberapa lapangan pekerjaan utama. Di sini bisa kita lihat bahwa penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan industri. Pada tahun 2017, penyerapan tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 35,92 juta orang di bulan Agustus, dan pada tahun 2019 menurun menjadi sebanyak 34,58 juta orang. Sektor perdagangan pada tahun 2017 sebanyak 22,48 juta orang. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga menjadi 24,41 juta orang. Dilihat dari struktur lapangan pekerjaan hingga Februari 2020 belum ada perubahan yang signifikan. Penyerapan tenaga kerja terbesar masih dikontribusikan dari sektor pertanian, perdagangan, dan sektor industri. Serta tren pengangguran menurun pada awal tahun 2020, yaitu pada bulan Februari, seperti terlihat pada tabel 1 seperti slide sebelumnya.
Nah, jadi meskipun sektor pertanian menyerap tenaga kerja dalam jumlah terbesar, namun jumlah tenaga kerja di sektor pertanian mengalami penurunan yaitu pada tahun 2018, tepatnya pada bulan Agustus, dan 2019 di bulan yang sama. Setidaknya ada 3 hal yang memungkinkan penyebab berkurangnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Yang pertama adalah lahan pertanian yang sempit, sehingga tidak mampu dijadikan mata pencaharian utama untuk anggota keluarga, sehingga terpaksa menganggur atau mencari pekerjaan di luar sektor pertanian. Yang kedua adalah adanya kesempatan kerja di luar sektor pertanian. Yang ketiga adalah keengganan untuk terjun pada sektor pertanian, khususnya untuk golongan muda terdidik, karena dipandang tidak menarik sehingga lebih memilih pekerjaan lain atau menganggur. Jumlah tenaga kerja di sektor industri dan jasa meningkat, serta tren pengangguran menurun selama beberapa tahun terakhir di Indonesia, yang sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang positif. Nah, untuk jumlah tenaga kerja di sektor industri, tren pengangguran yang mengalami naik dan turun selama beberapa tahun terakhir di Indonesia, yang sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan adalah melalui optimalisasi penggunaan lahan melalui peningkatan intensitas tanaman, pengembangan usaha tani, atau pengembangan komoditas komersial yang bersifat padat tenaga kerja, usaha-usaha konsolidasi lahan dan manajemen usaha tani, serta pengembangan agroindustri berbasis bahan baku setempat harus menjadi prioritas pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. Pemerintah harus cermat dalam melihat transformasi ekonomi yang terjadi dalam memanfaatkan sektor potensial atau unggulan seperti sektor perdagangan dan jasa yang menyerap tenaga kerja cukup banyak selain pertanian dan manufaktur, tanpa mengesampingkan sektor-sektor non-unggulan dan tertinggal seperti sektor keuangan, sektor listrik, gas, air bersih, sektor pertanian dan penggalian, sektor konstruksi, dengan memantapkan dan meningkatkan kinerja sektor-sektor tersebut agar mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak guna menyokong pembangunan regional dan mengatasi masalah-masalah ketenagakerjaan dan dapat bersaing dengan sektor-sektor lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.